di segmen ini kita akan menyimak sejumlah data mengenai hal yang memang beberapa waktu terakhir ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena ada temuan gangguan ginjal akut misterius yang diderita ratusan anak di Indonesia dan menyebabkan hampir 50% penderita di antaranya ini meninggal dunia. Tentunya pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ini membuat was-was. Kemudian orang tua juga merasa resah, begitu panik. Kita akan mencoba memaparkan beberapa data terkait dengan kasus gangguan ginjal akut misterius ini. Kenapa saya katakan misterius? Karena sampai dengan saat ini yang menjadi penyebab gangguan ginjal akut ini masih belum diketahui secara pasti. Hanya kemungkinan-kemungkinan saja yang beredar di masyarakat. Kita akan menuju ke slide yang pertama, pemirsa. Soal slide pertama ini kita akan melihat data terkait dengan berapa jumlah kasusnya yang sudah terjadi di Indonesia sampai dengan sejauh ini. Kalau kita lihat per tanggal 18 Oktober kemarin, kita menuju ke slide berikutnya. Per tanggal 18 Oktober kemarin sudah ada 206 kasus, pemirsa, ini mayoritas berusia 1 sampai dengan 5 tahun. Dan 99 orang atau 48% diantaranya dari 206 kasus ini meninggal dunia. Ini tentu menjadi suatu hal yang wajib diwaspadai, wake up call bagi seluruh elemen, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari institusi kesehatan negara Indonesia, dari pihak kementerian, dari pihak dokter ketika memberikan resep misalnya kepada para pasien, ini sebaiknya dijadikan patokan. Jangan sampai ada korban yang bertambah lagi. Berikutnya, kita akan menuju ke informasi terkait dengan sebaran wilayah dari temuan kasus gangguan ginjal akut. Ini adalah sebaran wilayahnya yang pertama, di mana kita bisa lihat di situ wilayah DKI Jakarta. Kalau di grafis yang kita saksikan saat ini jumlah 40, terbaru pemirsa, pihak Pemprov DKI Jakarta ini mengumumkan ada 71 kasus gangguan ginjal akut yang terjadi di DKI Jakarta sampai dengan saat ini. Selain di DKI Jakarta juga ada sejumlah wilayah lainnya, misalkan sebut saja ada wilayah Jawa Barat dengan sebaran 40 kasus, kemudian Jawa Timur 25 kasus, dan Sumatera Barat 21 kasus. Kita menuju ke slide berikutnya, ini masih terkait dengan sebaran wilayah di wilayah berikutnya. Kita menuju ke wilayah berikutnya, di situ ada beberapa wilayah juga, ada Bali dengan ada temuan 17 kasus, kemudian daerah istimewa Yogyakarta 11 kasus, kemudian masing-masing NTT, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Papua Barat, dan juga Papua, ini masing-masing 1 kasus. Berikutnya pemirsa, setelah kita tahu jumlahnya sekarang sudah ada berapa sih yang terpapar dari gangguan ginjal akut ini, kita akan melihat gejala umumnya yang seringkali muncul pada pasien gangguan ginjal akut. Yang pertama adalah demam selama 3 sampai dengan 5 hari, kemudian ada juga diare, kemudian mengalami mual muntah, kemudian batuk pilek, kemudian urin berkurang, atau bahkan sama sekali tidak kencing di siang hari antara 6 sampai dengan 8 jam, atau sebutan istilahnya atau istilah kedokterannya adalah anuria. Kemudian yang terakhir ini adalah sering mengantuk. Ini juga beberapa hal yang perlu diwaspadai. Ini adalah gejala-gejala yang sering kali muncul pada penderita gangguan ginjal akut. Soal penyebab, tadi sudah saya singgung di awal sekali bahwa penyebab pastinya sampai dengan saat ini juga masih belum diketahui gitu ya. Jadi pihak dari Kementerian Kesehatan dengan beberapa instansi lainnya ini masih terus mendalami apa sebetulnya yang menyebabkan munculnya gangguan ginjal akut di Indonesia yang bertambah secara signifikan sejak bulan September 2022. Tetapi kalau kita melihat rata-rata pemirsa, kita mungkin bisa di full screen saja supaya masyarakat ini juga bisa melihat secara detail. Seperti yang sudah saya sampaikan, masih dalam penelitian tim gabungan. Kemudian 15 dari 18 obat yang diuji ini mengandung ethylene glycol atau EG. Berikutnya saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk menyimak statement atau kutipan begitu ya, kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang disampaikan beberapa waktu lalu. Menkes mengatakan bahwa beberapa jenis obat sirup yang digunakan oleh pasien balita yang terkena AKI atau gangguan ginjal akut ini kita ambil dari rumah pasien, terbukti memiliki EG
atau ethylene glycol, DEG, diethylene glycol, dan juga EGBE. Yang seharusnya tidak ada atau sangat sedikit kadarnya di obat-obatan sirup tersebut. Ini pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 20 Oktober kemarin, atau kemarin hari persis ini ya, disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat bahwa gangguan ginjal akut ini berawal sebetulnya menghebohkan tidak hanya Indonesia saja, tapi dunia internasional, ini di wilayah Gambia. Pada saat itu ini ada 4 jenis obat sirup di Gambia. Ini awal temuannya adalah kasus gangguan ginjal pertama kali. Ini adalah di Gambia dengan 66 pasien yang kemudian meninggal dunia. Nah, 4 jenis sirup obat itu yang dimaksudkan di Gambia ada beberapa hal, di full screen saja untuk bisa kita lihat bersama di sini. Di antaranya ada Promethazine Oral Solution, kemudian Cofexmalin Baby Cough Syrup, Macov Baby Cough Syrup, dan Egrip and Cold Syrup. Ini yang di Gambia. Dan pihak dari pemerintah Indonesia ini juga memastikan bahwa keempat jenis ini tidak ada di Indonesia. Tetapi baru saja kemarin tanggal 20 Oktober 2022, BPOM ini merilis ada 5 nama obat yang ternyata mengandung ethylene glycol, yaitu Thermorex Syrup, kemudian Flurin DMP Syrup, Uni Baby Cough Syrup, Uni Baby Demam Syrup, dan Uni Baby Demam Drops. Jadi ada sejumlah nama obat yang diumumkan oleh BPOM mengandung ethylene glycol atau EG. Meskipun sekali lagi sampai dengan saat ini ethylene glycol ini belum diketahui secara pasti menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut. Tetapi berdasarkan temuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa di seluruh pasien gagal ginjal akut ini mereka mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol. Inilah yang kemudian menjadi landasan Kementerian Kesehatan untuk mengambil langkah-langkahnya. Nah, terkait dengan langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan, kita menuju ke slide berikutnya. Langkah-langkah atau antisipasi dari Kementerian Kesehatan ini sudah ada beberapa poin di situ, kita akan lihat bersama. Poin yang pertama adalah nakes dan vaskes ini tidak meresepkan obat sirup. Kemudian apotek ini menghentikan jual bebas obat sirup. Orang tua ini juga sebaiknya mewaspadai gejala pada anak seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ada beberapa gejala umum yang wajib diwaspadai. Kalau ini muncul, sebaiknya para orang tua segera membawa anaknya untuk menuju ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah obat sirup di rumah ini dianjurkan untuk dibuang. Ini adalah langkah antisipasi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian adalah terkait dengan temuan terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya jika hanya ada ethylene glycol dan diethylene glycol, ternyata ada 3, begitu ya. Ada 3 zat yang ditemukan oleh Kemenkes RI ini diduga kuat berbahaya dan berpotensi menyebabkan gagal ginjal akut. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada EG atau ethylene glycol, kemudian diethylene glycol, dan yang terakhir adalah ethylene glycol butyl ether atau EGBE. Ini adalah temuan terbaru dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemirsa, memang itu adalah sejumlah data terkait dengan munculnya penyakit gagal ginjal akut di Indonesia. Sekali lagi, ini sebaiknya menjadi wake up call bagi seluruh pihak, seluruh elemen masyarakat, baik itu para orang tua, kemudian para tenaga kesehatan di segala tingkatan, mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Bahkan ini juga wake up call bagi Kementerian Kesehatan, terkhusus juga untuk BPOM, lebih aktif lagi untuk melakukan pengecekan secara berkala apakah kandungan senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam suatu obat tertentu ini aman bagi kesehatan manusia. Dan kita akan hadirkan perbincangan soal dengan gangguan ginjal akut misterius. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.